Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Kita lanjutkan faedah kedua. Al-mu'minu hawahu tab'un lisyara'. Seorang mukmin itu keinginan yang hak adalah mengikuti syariat. Oleh karena itu, jika kita ada keinginan tidak mengikuti syariat, maka tidak sempurna iman kita. Hawa nafsu kita yang kita ikuti. Syariat malah ditinggalkan. Ini menjadi tidak sempurna keimanan kita. Karena seorang mukmin yang hak itu keinginannya adalah mengikuti syariat. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Bahkan walaupun tidak sesuai dengan akal sehatnya. Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti akal sehatnya. Demi mengikuti syariat perintah Allah. Apa? Membunuh, menyembelih anaknya. Ini kan sangat-sangat bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana seorang ayah tega menyembelih anaknya. Ini hanya satu contoh di antara sekian ratus contoh bahwa akal harus dikalahkan jika bertentangan dengan syariat. Qala Allah wa qala Rasul. Kemudian adabus sahabati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana la yabittu ahadahum amran walau fi khassati nafsihi hatta yu'riduhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu adab sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak mau menentukan, memilih satu perkara, urusan menentukan satu perkara berdasarkan keinginan diri sendiri. Sampai dia menampakkan itu di hadapan Nabi SAW untuk meminta fatwa. Ini adab para sahabat. Tidak ada para sahabat yang berani lancang. Ya, saya akan tentukan sendiri. Apain bertanya kepada Nabi SAW? Enggak ada seperti itu. Kecuali dalam perjalanan. Ada dalam perjalanan. Ini ditegur. Ada. Ya, Nabi sedang khutbah Jumat. Diapain oleh beberapa sahabat, banyak sahabat, ditinggal pergi. Ya, ngapain? Tinggal keluar dari masjid. Nabi sedang berdiri khutbah Jumat. Ya, tinggal pergi menemui dagangan yang baru saja datang dari Syam. Bukan luar biasa kebanggaan. Ini dalam perjalanan. Perjalanan menuju kebaikan. Maka turunlah surat Al-Jumu'ah itu. Dalam rangka perbaikan. Ya, para sahabat kan manusia, bukan malaikat, perlu dididik, perlu ditarbiyah. Ini dalam rangka tarbiyah. Nah, di sini saya pernah dengar tokoh Rafidah di negeri kita ini di televisi mengatakan kami tidak mencaci maki para sahabat, kami tidak menjelek-jelekkan sahabat, kami hanya berikan fatwa, fakta. Ini satu fakta bahwa para sahabat itu meninggalkan Nabi ketika Nabi khutbah Jumat. Dia lupa kalau ini dalam rangka tarbiyah. Ya, kalau itu banyak para sahabat yang ditegur oleh Nabi, dimarahi oleh Nabi. Ya, Ka'ab bin Malik bagaimana? Sudah lewat hadisnya di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. 50 hari tidak ditegur oleh Nabi, tidak diberi salam oleh Nabi, bahkan salamnya tidak dijawab.
oleh Nabi dan kaum muslimin dalam rangka hajar. Ini apa? Dalam rangka tarbiyah, dakwah. Setelah itu mereka taubat. Gitu ya. Nah, Rafidah ini curang. Mereka mengambil dalil-dalil sahih tentang bagaimana Nabi menegur seorang sahabat. Ada beberapa sahabat yang berbuat maksiat, lalu dibilang sahabat itu manusia buruk, tidak patut dicontoh, tidak patut ditiru. Masa orang-orang seperti itu dijamin surga, dijamin ridho. Kita aja iya. Nah, dia mengatakan apa ada kaum muslimin hari ini ketika khatib sedang khutbah Jumat lalu pada keluar malah menemui dagangan tawar-menawar. Ya, memang enggak ada. Ya. Setelah ditegur di akhir surat Al-Jumu'ah itu mereka taubat-taubatnya. Salah satu sifat sahabat ketika mereka berbuat salah lalu taubat dan tidak pernah mengulang lagi. Tidak kita dapati sahabat itu melakukan kemaksiatan, syahwat 2 kali, apalagi 3 kali, 4 kali. Cukup 1 kali kemudian bertaubat. Dulu pernah kita bahas apa yang tidak ada pada diri sahabat. Pertama syirik, kedua bid'ah, ketiga tidak sholat. Tidak ada sahabat yang tidak sholat, tidak puasa, artinya meninggalkan kewajiban. Nah, yang ada pada diri sahabat adalah melakukan kemaksiatan syahwat. Itu pun berapa tadi? 1 kali. Hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tahuza ummatahu al-khaira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk kebaikan umatnya. Salah satu yang menjadi keinginan besar beliau adalah jangan sampai umat ini menjadi berat. Nah, kemarin kita bahas bagaimana beliau menyesal sholat di dalam Ka'bah. Kemudian beliau tidak mau sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini dalam rangka agar tidak menyulitkan umatnya. Nah, termasuk perang kemarin. Sebetulnya beliau ingin sekali setiap kali ada perang, beliau ikut, beliau memimpin. Ini ditahan oleh beliau. Demi apa? Tidak memberatkan umat. Ya. Kemudian al-jihadu fi sabilillahi afdalu min salati tatawwu'i. Dia menjelaskan dengan tegas di sini bahwa jihad fi sabilillah lebih utama daripada salat tatawwu, salat sunnah, bukan salat wajib. Bi darajat itu beberapa derajat. Terakhir, dhamanallahu al-jannata liman qutila fi sabilih la yuridu illa wajhahu wa la yuqatilu illa litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Allah menjamin surga bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, di mana dia tidak ingin kecuali, tidak berharap kecuali wajah Allah. Betul-betul ikhlas, tidak tercampur dengan ingin meraih ini sebelum terjadi. Ketika setelah terjadi perang, lalu dapat ghanimah, emas, perak, wanita, dan dia senang mendapatkan itu. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Nah, ketika kita senang, ketika kita bahagia, mendapatkan dunia setelah amal itu selesai. Bolehkah? Boleh. Ikhlaskah? Ikhlas. Yang tidak ikhlas adalah sebelum beramal kita sudah ngincer dunia. Sebelum sholat, sebelum jihad, sebelum sedekah kita sudah niat ingin pamer, ingin sesuatu. Nah, adapun setelah kita lakukan lalu kita mendapatkan sesuatu, hadiah misalnya,
ghanimah misalnya, pujian misalnya, lalu kita senang. Tapi amal sudah selesai. Masalah? Tidak masalah. Allahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Siksa kubur dan nikmat kubur apakah berlangsung sampai hari kiamat? Iya, untuk yang kafir. Siksa kubur ya. Kan Fir'aun itu ditenggelamkan, disiksa sampai hari kiamat. Itu juga orang-orang kafir, siksa sampai hari kiamat. Adapun kaum muslimin yang bertauhid, tapi dia sering namimah, tapi dia sering kencing tidak cebok, maka dia disiksa di alam barzah itu, tapi tidak sampai hari kiamat. Mungkin sepekan, mungkin sebulan, hanya Allah yang. Ya. Adapun nikmat kubur, ya, nikmat berupa tidur ya sampai hari kiamat. Nikmat apa? Di bawah qanadil, di bawah arsy, yaitu ruh-ruh yang mati syahid. Sampai kapan? Tentu sampai hari kiamat. Allah. Tentu mizan dulu. Yang menjadi perselisihan adalah haud dulu apa sirat dulu. Adapun mizan, ya, mizan dulu baru sirat. Yang jadi perselisihan para imam adalah apakah sirat dulu atau haud. Ini berselisih para imam. Adapun mizan dulu, apakah sirat dulu, maka mizan dulu. Karena ketika setelah melewati sirat, dia selamat dari sirat, di situ insya Allah masuk surga. Hanya tertahan di situ. Tertahan di situ. Apa? Karena gerbang surga belum dibuka. Belum dibuka. Dan Allah hanya memberikan kehormatan kepada satu manusia yang berhak membuka gerbang surga. Akhirnya peristiwa di padang mahsyar sebelum sirat terulang lagi. Apa? Berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Memohon kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam membuka gerbang itu. Nabi Adam tidak sanggup, menyarankan ke Nabi Nuh, berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak sanggup, dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup. Akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliaulah satu-satunya manusia yang diberi kehormatan oleh Allah untuk membuka gerbang Allah. Yang mana? Apa? Ya. Ya. Iya, urusan dunia. Urusan dunia, menolong mereka, senyum kepada mereka, membeli dagangan mereka, enggak masalah. Tidak masalah. Bahkan kalau kita sedang meniti jalan dakwah, bagus sekali. Bagus sekali. Apakah ketika sesuatu dinyatakan buruk oleh Allah, otomatis kita berbuat jahat, buruk kepada mereka? Kan tidak. Tidak. Untuk selanjutnya tetap butuh dalil. Terhadap makhluk yang lebih buruk dari binatang, kita disuruh apa? Tetap kita nunggu perintah Allah. Tidak boleh kita pakai rokyu. Ini kan lebih baik, lebih buruk dari binatang. Dah, kita bunuh-bunuhin, kita ludahin, kita dolimin. Ya, itu rokyu.
Tetap kita menunggu perintah Allah. Terhadap makhluk yang lebih buruk dari binatang itu, kita disuruh apa? Kita disuruh bersikap bagaimana? Kita nunggu perintah Allah. Allah lewat lisan nabinya menyuruh kita berbuat baik. Ya. Yang tidak boleh apa? Memberikan salam duluan. Itu. Menolong mereka ketika mereka berbuat kekufuran pada agama mereka. Adapun memberi mereka minum ketika mereka haus, berikan mereka makan ketika mereka lapar, enggak masalah. Ada kebaikan. Ya seperti pelacur yang memberikan minum pada seekor anjing. Ya, walaupun mereka lebih buruk dari anjing. Allahu a'lam. Ya enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Kecuali ada kemaksiatan di situ, ada kekufuran di situ. Jangan. Walaupun nggak datang juga nggak apa-apa, karena wajib mendatangi undangan itu undangan siapa? Sesama muslim. Adapun non muslim, bukan saudara kita, undang kita, boleh datang, boleh tidak. Boleh datang dengan syarat tidak ada kemaksiatan di situ. Kalau di situ ada khamr, ada apa misalnya babi guling misalnya, ada dansa-dansa, tidak boleh kita datang. Apalagi yang lebih besar dari situ, kekufuran. Ya. Apalah penyembahan patung atau apa. Kalau tidak ada apa-apa, sekedar makan-makan saja, boleh insya Allah. Ini kalau apa wilayah apa ya, wilayah fatwa ini ya, wilayah fatwa. Oh, para ulama yang berilmu jawab Allah. Harus dirubah, harus dirubah. Misalnya dari awal saya berniat pamer. Nah, saya telah wakafkan tanah 1 hektar ini, pamer. Nah, setelah itu wajib saya bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Allah mempunyai hak, yang hak itu tidak dimiliki oleh siapapun. Kalau Allah kemudian mau mengampuni dosa saya yang riak tadi, mau terima wakaf saya, siapa yang mau nolak? Ya, itu wajib diperbaiki. Bukan apa ya, memastikan nol perbuatan saya sia-sia. Allah kan maha penerima taubat. Ya. Seandainya memang itu tidak diterima, tapi Allah ampuni dosa kita, sebuah keutamaan besar. Taruhlah wakaf itu nol, Allah nggak terima. Tapi Allah ampuni dosa-dosa kita, karena taubat kita. Ini keutamaan besar. Allah. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.